Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh saya bersuka cita kembali lagi menyapa Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan tentunya saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan, dalam berkatnya Tuhan. Dan saya rindu lagi pagi hari ini membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini nantinya kita akan diberkati Tuhan. Kita akan ditolong Tuhan, kita akan disegarkan Tuhan. Dan kita boleh belajar dari dalamnya. Tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami boleh bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur sampai pagi hari ini Tuhan boleh menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami di hari-hari yang berikutnya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami, Tuhan berkati kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan bersama-sama, semuanya Tuhan memberkati supaya kami boleh dapat berkat dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, hamba-Mu urapi, Tuhan kuasai, Tuhan kontrol, supaya apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini semuanya berasal dari Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami serahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang tentunya terambil dari Alkitab kita, dari surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membaca dari tempat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai seorang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun sebagai wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormati semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah raja. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak orang Kristen yang merasa sedang telah melayani Tuhan, namun sebenarnya mereka belum melayani Kristus dalam hidupnya. Mereka berpikir bahwa dengan pergi ke gereja, dengan pergi bersekutu, pergi dalam ibadah keluarga, mereka berpikir bahwasanya mereka sudah melayani Tuhan, mereka hidup di dalam Tuhan. Ya, memang tidak salah, apa yang kita lakukan itu memang harus benar, tetapi fokusnya bukan itu. Malah harus kita lakukan, tetapi masalahnya melayani Kristus tidaklah cukup sampai di situ saja. Ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, berarti secara otomatis kita memposisikan diri kita menjadi hamba. Kristus adalah Tuhan kita. Jika diri kita atau keegoisan kita masih menjadi Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus introspeksi diri. Kita harus minta ampun di hadapan Tuhan, karena fokus tujuan kita melayani bukan manusia. Fokus melayani tujuan kita bukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati manusia, tetapi fokus tujuan kita melayani adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terpenting. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang hamba Tuhan, seorang hamba Kristus, sebagai
kepada orang lain. Dia membuktikan hidupnya bagi kesejahteraan orang lain, memperhatikan orang lain, peka terhadap suasana. Maka firman Tuhan katakan, berbuat baiklah kepada siapapun yang kamu temui. Jangan menjadi batu sandungan, supaya melalui setiap hidup kita, kita boleh menjadi berkat, kita memuliakan Tuhan dalam perbuatan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17, Petrus memberikan nasihat-nasihat praktis dalam kehidupan seorang hamba. Ingat, saya dan kamu, saya dan kita semuanya adalah hamba Tuhan. Rasul Petrus memberi peringatan kepada orang-orang yang melayani Kristus dalam hidupnya. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus memiliki cara yang hidup yang baik. Ayat 12, milikilah cara hidup juang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai seorang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawan mereka. Nasihat pertama yang disampaikan berkenaan dengan hidup cara yang baik. Cara hidup itu berhubungan dengan sikap, perkataan kita, pemikiran kita, dan lain-lain sebagainya. Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk orang-orang percaya. Boleh kita lihat di pasal 1 ayat 1. Sejenak Petrus mengesampingkan posisi orang percaya sebagai imamat yang kudus. Sekali lagi saya harus garis bawahi, Petrus mengesampingkan posisi orang percaya sebagai imamat yang kudus dan mengingatkan posisi mereka sebagai orang asing. Karena kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Bukan di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, meskipun orang percaya adalah umat pilihan Tuhan, namun di dunia ini kita hidup di tengah kebanyakan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita memang percaya kepada Tuhan, tapi di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka dengan itu, dengan cara apa kita memberkati mereka? Satu hal, dengan cara berbuat baik. Tidak peduli orang membencimu, tidak peduli orang mencemoohmu, tapi jikalau kau lakukan pekerjaan baik, bukan dirimu saja yang disanjung, tetapi Tuhan Allahmu disanjung dengan perbuatan baikmu. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya selalu mendapat perlawanan dari orang yang tidak percaya. Mereka hendak dimusuhi dan hendak dibinasakan. Petrus tahu bahwa satu-satunya jawaban terhadap mereka adalah cara memiliki hidup yang baik atau cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik membuat orang yang memusuhimu tak mau mengeluarkan pujian, dan sebaliknya dia bahkan mengeluarkan pujian bagimu. Kita lihat ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka bukan saja dipuji orang, tetapi orang lain akan memuji dan memuliakan Allah kita. Bukankah sebagai orang yang melayani Kristus, yang kita rindukan adalah Tuhan, yaitu Kristus, dimuliakan dalam segala tempat. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, milikilah cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik berarti kita melayani Kristus, Tuhan di atas raja, raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, muliakan Tuhanlah di tempat. Maka segala sesuatu yang kau lakukan diberkati Tuhan, dan tentunya Tuhan akan dimuliakan. Amin.
adalah ketundukan. Ayat 13 dan 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Nasihat yang kedua Petrus disampaikan adalah masalah ketundukan. Tunduk tentu bukan saja topik yang menarik bagi kita. Siapa yang mau tunduk? Tapi dalam bagian ini Rasul Petrus menekankan kita sebagai orang percaya, kita sebagai hamba Tuhan harus tunduk dalam segala hal. Merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tunduk bukanlah berarti perbudakan atau penaklukan, tapi semata-mata merupakan pengakuan atas wewenang Allah dalam hidup kita. Allah telah mendirikan lembaga-lembaga seperti keluarga, pemerintah, bahkan gereja yang mula-mula seperti yang kita lihat. Pemerintah ini berasal dari Tuhan. Keluarga, kepala keluarganya dalam Kristus, dan terlebih lagi gereja adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 13 Petrus mengatakan bahwa kita harus tunduk pada lembaga-lembaga yang ada. Dalam hal ini pemerintahnya, dalam perikop ini dibahas ketundukan kita sebagai warga negara. Kita lihat dalam ayat 18 sampai 25. Kalau kita lihat ayat 1 pasal 3 ayat 1 sampai 7 dibahas ketundukan kita sebagai pasangan dalam pernikahan. Kalau kita lihat pasal 3 ayat 8 sampai 12 ketundukan kita sebagai anggota jemaat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam pertandingan bola, apa jadinya jika pemain tidak tunduk pada wasit? Tentu pertandingan akan menjadi kacau. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tunduk merupakan kewajiban. Ayat 13 adalah kalimat perintah. Jadi tunduk merupakan keharusan dan bukan kalau rela saja. Harus. Ayat 13 ini kata perintah. Yang terakhir, yang ketiga, milikilah kemerdekaan dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang Petrus maksudkan adalah bahwa supaya kita jangan diperhamba lagi oleh hal-hal selain Kristus. Jika kita melayani Kristus, bukan hanya Kristus yang berhak memerintah hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang merasa telah melayani Tuhan, namun hidupnya masih diperhamba hal-hal yang lain, misalnya kemabukan, kecanduan, pesta pora, amarah, benci, dengki, iri hati, banyak dan sebagainya. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Kolose pasal 3 ayat 5, keserakahan itu disebut sebagai penyembahan berhala. Orang serakahlah selalu berusaha untuk memiliki segala sesuatu. Dia cenderung menjadi kikir. Orang serakah sulit untuk memberi dan mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang ia miliki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika saudara memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, janganlah keserakahan memperhamba saudara. Dukunglah pekerjaan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Terlebih lagi, pertama-tama persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang benar. Barulah semuanya itu akan terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus merangkumkan nasihatnya dalam ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Sekali lagi, hormatilah semua orang, hormatilah saudara-saudaramu, takutlah
takutlah akan Allah dan hormatilah Raja. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Maka mestinya kita memiliki keteladanan atau cara hidup yang baik, ketundukan pada lembaga-lembaga yang dipercaya Allah. Sekali lagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dan jangan biarkan dirimu diperhamba hal-hal lain di luar dari Kristus. Dan biarlah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diberkati Tuhan, kita disertai Tuhan, kita ditolong Tuhan, kita menjadi pribadi yang baik di hadapan orang. Mari sekali lagi kita melakukan pekerjaan baik dalam hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami diingatkan supaya kami hidup sebagai hamba Allah. Kami diingatkan lagi supaya kami lagi untuk melakukan pekerjaan baik dalam hidup kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan segala sesuatu keburukan yang terjadi dalam hidup kami, biarlah Tuhan Yesus Engkau ambil itu Bapa, supaya melalui hidup kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh melayani Tuhan dengan roh yang takut akan Allah. Bukan ada maksud dan tujuan yang lainnya. Sekali lagi Tuhan, berkati kami Bapa. Ampuni kami Tuhan jikalau kami kedapatan melakukan kesalahan di hadapan Tuhan selama kami melayani Engkau. Dan biarlah Bapa sekali lagi firman Tuhan ini boleh menumbuhkan kami, supaya kami boleh mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Makasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba-Mu kurang sempurna menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi hamba yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan selalu bekerja, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh jadi berkat bagi orang lain di luar sana. Terima kasih Bapa, berkati bangsa Indonesia, berkati kami semuanya Tuhan. Dan kami diizinkan sekali lagi kuasa bentuk apapun yang namanya corona ini menghambat pekerjaan Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Bapa berkati kami Tuhan Yesus, berkati Indonesia. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur. Haleluya.